Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuk dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak jalan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk mendekat kepadanya. Salah satunya adalah sholat duha, sholat sunnah ringan namun syarat keutamaan. Ibadah ini menjadi ladang pahala, pembuka rezeki dan pelipur hati bagi mereka yang rutin menjaganya. Sebelum kita mengulas keutamaannya, mari kita pahami terlebih dahulu waktu pelaksanaan sholat duha. Sholat ini dimulai sejak matahari terbit sekitar 15 menit hingga menjelang waktu zuhur. Jika dihitung berdasarkan jam, kira-kira mulai pukul 7 pagi hingga pukul 11.45 siang. Namun waktu yang paling utama adalah seperempat siang, yakni antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Inilah waktu di mana matahari mulai hangat dan menyinari bumi dengan terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatu al-awwabina hina tarmadu al-fisol." Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah saat anak unta merasa kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Setelah memahami waktu pelaksanaannya, mari kita menyelami lebih dalam mengapa sholat duha sangat dianjurkan, bahkan sampai dijadikan wasiat oleh Rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat duha adalah bagian dari wasiat Rasulullah kepada umatnya dan disebut dalam banyak hadis sahih sebagai amalan harian para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara: berpuasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabatku yang beriman, amalan ini diwasiatkan oleh Nabi kepada para sahabat terdekatnya. Maka sungguh merugi jika kita mengabaikannya. Bukan hanya menjadi wasiat, sholat duha juga memiliki keutamaan luar biasa lain, yaitu seperti sedekah untuk seluruh sendi tubuh manusia. Tahukah kita
bahwa tubuh manusia memiliki 360 persendian, dan setiap hari seluruh sendi itu memiliki hak yang harus ditunaikan berupa sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sendi dari tubuh manusia harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Hadis riwayat Muslim. Lalu Nabi menyebutkan bahwa bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir semuanya bernilai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian beliau bersabda, dan 2 rakaat sholat duha telah mencukupi semua itu. Selain sebagai sedekah untuk sendi tubuh, sholat duha juga menjadi ciri khas orang-orang yang bertaubat, yang ingin kembali bersih di hadapan Rabb-Nya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah menyebut sholat duha sebagai sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah saat anak unta merasa kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz menyebutkan bahwa sholat duha inilah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ia adalah tanda bahwa seseorang menyadari dosanya, lalu memohon ampun dan kembali menyambung hubungan dengan Sang Pencipta. Lalu saat melaksanakan sholat duha, adakah surat-surat khusus yang dianjurkan untuk dibaca? Tidak ada dalil khusus dari Rasulullah tentang surat tertentu dalam sholat duha. Namun beberapa ulama menganjurkan membaca yang pertama surah Asy-Syams, yaitu Quran surat yang ke-91. Surah ini berisi tentang kesucian jiwa dan keberuntungan orang yang mampu menjauhi dosa. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Quran surat Asy-Syams ayat yang ke-9. Kemudian yang kedua dianjurkan surah Ad-Duha, yaitu Quran surat yang ke-93. Surah ini mengingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya serta menjamin rezeki dan pertolongannya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Quran surat Ad-Duha ayat ke-8. Kedua surat ini syarat makna spiritual, sangat sesuai dibaca dalam sholat duha yang penuh dengan harapan akan ampunan dan kecukupan dari Allah. Sahabat beriman, mari kita mulai hari-hari kita dengan sholat duha. Jadikan ia sebagai kebiasaan harian sebagaimana Rasulullah mewasiatkannya. Jadikan sholat duha sebagai penghapus dosa, pembuka pintu rezeki, dan bentuk rasa syukur atas segala nikmat Allah yang tiada henti. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga amalan-amalan sunnah seperti sholat duha dan menjadikannya sebagai bekal terbaik kita menuju akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.